wabarakatuh. Kurang semangat ini ibu-ibu. Oke. Insya Allah kalau ibu-ibu semuanya ikut semangat, anak-anak kita juga semakin semangat. Ulangi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat luar biasa ini anak-anak kita. Kultum atau tausiah hari ini judulnya adalah semangat mempelajari Al-Quran. Namun insya Allah saya yakin lebih banyak materinya kepada Bapak dan Ibu, terutama Bapak dan Ibu guru di MI Tahfidz Muhammadiyah Majenang. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Kalau untuk adik-adiknya, untuk anak-anak kita tadi sudah sangat semangat luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan bi syahrul barakah. Qad anzalahul Qur'ana fi syahr Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam man a'al Qur'ana wa 'allamahu. Segenap Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah, anak-anakku semuanya, siswa-siswi MI Tahfidz Muhammadiyah Majenang yang kami banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah alamin. Kami ulangi, segala puji bagi Allah, zat yang senantiasa memelihara kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah, dengan kesempurnaan segala apa yang ada di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita, di dalam badan kita, sehingga dengan kesempurnaan itulah kemudian manusia diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin di muka bumi ini. Bumi ini akan maju, bumi ini akan damai dan nyaman, tidak lain adalah oleh kita semuanya sebagai manusia. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya beliau menyampaikan, manakala kita ingin dalam kehidupan kita senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ketenangan dalam hidupnya dan dimudahkan dalam urusannya, maka lain adalah kita berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah, yaitu kepada Al-Quran.
Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, minimal kita mengetahui apa itu Al-Quran, kemudian fungsi dan manfaat akan adanya Al-Quran, dan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia. Kita semuanya umat Islam jangan sampai seperti orang-orang Yahudi yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan lakop, diberikan panggilan yang jelek, yaitu seperti seekor keledai yang membawa muatan dari suatu tempat ke tempat yang lain, tetapi dia tidak tahu apa yang ia bawa. Sebab orang-orang Yahudi manakala diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak mau membaca, apalagi menghafal dan memahami maknanya. Sebagaimana dalam Al-Quran, masalul ladzina hummilut tawrata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang Yahudi yang diberikan Alkitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka tidak mau membacanya, apalagi mengkajinya, apalagi menghafalnya. Sebagaimana yang tadi kita dengarkan bersama-sama, maka oleh Allah disamakan dengan keledai yang membawa muatan di punggungnya dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi ia tidak tahu apa yang ia bawa. Oleh sebab itulah pada pertemuan ini yang singkat, kami akan menyampaikan tentang apa itu Al-Quran. Al-Quran kita sering sekali mendengarkan, bahkan mengetahui, bahkan memiliki, tetapi kita belum tahu tentang ilmunya Al-Quran. Kalau kita baca, kita kaji, dan kita lihat makna secara bahasa, Al-Quran itu adalah bacaan, berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi Al-Quran itu adalah bacaan. Oleh sebab itu Al-Quran wajib dibaca. Ada yang membacanya dengan bil'ain, bin nadhar, yaitu dengan penglihatan mata, dengan penglihatan yang nampak, yang jelas, yang kelihatan. Tetapi ada juga yang membacanya adalah bil qalbi wal fikri, yaitu dengan hati dan pikiran. Itulah yang dibaca oleh para hafid atau hufaz. Mereka membaca Al-Quran, tetapi laisa bukan dengan mata kita. Oleh sebab itu, karena Al-Quran itu bacaan, maka kita sebagai umat Islam wajib membacanya, apalagi di bulan suci Ramadan. Saya membaca di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang syiar Ramadan, puasa Ramadan, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai kepada kedua-duanya, Abbas dan Ibnu Abbas. Karena Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW aswadun nasi, adalah sebaik-baiknya manusia. Kemudian Bapak Ibu semuanya, pertanyaannya, mengapa Nabi kita Muhammad SAW disebut
dengan ajwadun nas, sebaik-baiknya manusia. Ajwaduhu kana ma yakunu fi Ramadan yalqa'u Jibril alaihi salam fi kulli lailatin min Ramadan yudarisuhul Qur'an. Ini jawabannya. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat-saat malam bulan Ramadan beliau didatangi atau ditemui oleh gurunya, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, yudarisuhul Qur'an, bertadarus Al-Qur'an. Bertadarus memiliki dua makna. Yang pertama, bertadarus Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Yang kedua makna yudarisuhul Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentelaah, mengkaji akan isi kandungan setiap ayat-ayat Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Setiap ayat-ayatnya dan surat-suratnya yang diturunkan itu adalah membawa manfaat bagi manusia. Oleh sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentelaah, mengkaji, sudah otomatis Rasulullah menghafal Al-Qur'an. Oleh sebab itu sangat berbahagia sekali Bapak Ibu semuanya, bagi kita yang di dalam bulan suci Ramadan menyempatkan waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Lebih-lebih tadi kita dengarkan semuanya, anak-anak kita semuanya tidak hanya membaca Al-Qur'an tetapi menghafal Al-Qur'an. Oleh sebab itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, Nabi kita memberikan apresiasi yang sangat luar biasa bagi siapa saja yang memiliki seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa hafidul Qur'an, dan dia penghafal Al-Qur'an, nanti di yaumil qiyamah dia akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Dan tidak hanya sebatas memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, tetapi nanti anak tersebut akan memakaikan mahkota di kepalanya kepada kedua orang tuanya. Oleh sebab itulah maka kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menyekolahkan putra putrinya di MI Tafid Muhammadiyah, mari kita dukung bersama-sama untuk senantiasa agar anak-anak kita betul-betul belajar Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Sebab nanti anak-anak kita itulah yang akan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijamin mendapatkan perlindungan oleh Allah di saat datangnya yaumul qiyamah, yang pada saat itu tidak ada naungan, tidak ada tempat perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu fasabuna sa'a fi ibadati rabbih. Pemuda, anak-anak muda, generasi muda yang dalam kehidupannya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, lebih-lebih di bulan Ramadan
itu adalah menteladani sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhalal asru fi Ramadan ahyaul lail. Nabi manakala sudah memasuki hari yang ke-10 di bulan Ramadan, beliau ahyaul lail, menghidup-hidupkan malam. Pertanyaannya, yang dimaksudkan menghidup-hidupkan malam di bulan Ramadan itu dalam hal apa saja? Yaitu tidak hanya sebatas qiyamul lail fi Ramadan, melaksanakan ibadah sholat sunnah di bulan Ramadan, tetapi adalah bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui tadi makna Al-Quran, Quran itu adalah bacaan, mari kita coba lihat dari makna terminologi atau istilah. Apa yang dimaksud atau yang disebut dengan Al-Quran adalah kitabullah alladhi yunazzalu ala Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min lauhil mahfud ila sama'id dunya jumlatan wahidatan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam min lauhil mahfud ila sama'id dunya, dari lauhil mahfud dengan lengkap satu Al-Quran kamil, baru kemudian dari lauhil mahfud ke langit dunia oleh malaikat Jibril alaihi salam secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun. Ada sebagian ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam, oleh malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad berada di Makkah selama 10 tahun. Itulah yang disebut dengan surat-surat Makkiyah, yang di sana menceritakan tentang ketauhidan, perintah kepada penduduk Makkah untuk bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ketika di Madinah selama 13 tahun, yang di sana ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan adalah yang bersifat kaifiyah ibadah. Sebab penduduk Madinah pada saat itu sudah banyak yang mentauhidkan Allah. Nah, oleh sebab itulah kemudian Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi umat manusia, dan tidak hanya sebatas menjadi pedoman hidup bagi umat manusia, tetapi Al-Quran huwa shifa'un wa rahmah. Al-Quran itu adalah obat bagi manusia. Sebab manakala kita sakit, ada kalanya sakit dalam bentuk fisik, kemudian kita ke dokter, tetapi ada kalanya sakit dalam bentuk yang non fisik, seperti kita ada misalkan terkena depresi dan lain sebagainya,
yang itu tidak bisa diobati, berupa kegundahan, berupa ketidaktenangan, ketidaknyamanan dalam hati kita, maka obatnya adalah dengan biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bagian dari sekian banyak manusia yang oleh Allah ditakdirkan mencintai Al-Quran. Oleh sebab itu kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita semuanya membaca doa agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak hanya untuk kita tetapi untuk kepada orang tua kita. Diikuti sama-sama ya semuanya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Rabbana auzi'na an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu fa aslih lana fi ibadikas sholihin. Rabbana auzi'na an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu fa aslih lana fi ibadikas sholihin. Dan marilah kita membaca doa berbuka biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.